Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengambil kita, Ibu Desi Pratiwi, yang telah mempersilahkan kelompok 1 untuk mendiskusikan review hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Aulianur Apikoh dengan NIM 21080360001, dan juga ada rekan-rekan saya, ada Cici Meyanti dengan NIM 21080360005, ada Ambuniken Prasasti dengan NIM 21080360007, ada Siti Habibah dengan NIM 21080360008, dan terakhir ada Ifrodal Tumisa dengan NIM 2108360036014. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang review praktikum percobaan 1, yaitu pemurnian garam dapur melalui rekristalisasi. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada review kali ini, yang pertama ada tujuan percobaan, yang kedua ada hasil pengamatan, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Adapun yang pertama yaitu tujuan percobaan. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, pastikan kita mempunyai tujuan ya. Apa tujuan kita melakukan praktikum percobaan pertama itu? Nah, tujuannya yaitu mempelajari salah satu metode pemurnian, yaitu rekristalisasi dan penerapannya pada pemurnian garam dapur. Nah, pada percobaan ini kita akan memurnikan garam dapur pelosok dengan menggunakan prinsip rekristalisasi dengan penguapan dan pengendapan. Nah, pengertian rekristalisasi sendiri yaitu salah satu metode untuk memurnikan zat padat yang didasarkan atas perbedaan antara kelarutan zat yang didinginkan dan kotorannya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara-cara langkah-langkah hasil pengamatan maupun analisis data pada praktikum percobaan pertama ini, untuk lebih jelasnya akan disampaikan pemateri selanjutnya, yaitu Ambuniken Prasasti. Kepada Ambuniken Prasasti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Fadila atas waktu yang telah diberikan. Yang kedua yaitu hasil pengamatan. Yang pertama, garam dapur dan 35 ml Aquades dipanaskan. Hasil pengamatannya, gosok kotor terlalu sempurna dalam waktu 10 menit. Yang kedua, larutan garam ditambah CaOH2 0,1 gram. Hasil pengamatannya, terdapat endapan putih dan larutan menjadi keruh. Yang ketiga, larutan garam ditambah CaOH2 ditambah BaCl2. Hasil pengamatannya, endapan mulai menghilang. Yang keempat, garam ditambah CaOH2 ditambah BaCl2 ditambah NH42CO3. Hasil pengamatannya, endapan hilang dan warna larutan menjadi keruh. Yang kelima, larutan disaring. Hasil pengamatannya, larutan menjadi lebih bening tanpa ada endapan dan larutan bersifat basah. Yang keenam, larutan yang telah disaring ditambah 3 tes HCl,1 molaritas. Hasil pengamatannya yaitu larutan bersifat netral. Kemudian yang ketujuh, larutan diuapkan. Hasil pengamatannya menjadi garam kristal dalam waktu 20 menit. Yang kedelapan, kristal garam dapur murni ditimbang. Hasil pengamatannya menghasilkan berat kristal garam dapur murni sebanyak 10 gram.
Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang pertama yaitu perhitungan massa dari garam hasil. Garam hasil rekristalisasi sama dengan garam hasil rekristalisasi ditambah cawan porselin dikurangi cawan, yaitu 81,35 gram dikurangi 67,78 gram sama dengan 13,5 gram. Perhitungan yang kedua yaitu perhitungan presentasi rendemen, yaitu massa sambal garam dapur krosok sebanyak 10 gram sebagai hasil teoritis. Kemudian massa rendemen garam dapur krosok sama dengan 13,55 gram yaitu sebagai hasil aktual. Sehingga untuk menghitung presentasi rendemennya yaitu hasil aktual dibagi hasil teoritis dikali 100% sama dengan 13,55 gram dibagi 10 gram dikali 100% sama dengan 135%, sehingga presentasi rendemen garam dapurnya yaitu 135%. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan akan dibahas oleh rekan saya yaitu Siti Habibah. Waktunya saya persilakan. Iya, terima kasih Anggun. Selanjutnya untuk pembahasan, pertama-tama dibuat larutan garam krosok. Larutan garam krosok dengan mencampurkan 10 gram garam krosok dengan 25 ml aquades di dalam gelas beker. Selanjutnya, dipanaskan larutan tersebut menggunakan bunsen sambil diaduk larutan tersebut hingga larutan tersebut mendidih. Selanjutnya, ditambahkan zat pengotor berupa CaOH sebanyak 0,1 gram dan BaCl2 bertetes-tetes hingga tidak ada endapan pada larutan. Kemudian, dimasukkan NH4,2CO3 untuk mengikat zat pengotor pada larutan garam krosok. Nah, saat ini larutan garam bersifat basah karena penambahan CaOH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prodato Nisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Habibah. Selanjutnya, larutan tersebut ditimbang dan disaring untuk diambil filtratnya. Nah, filtratnya itu diuji kenetralannya. Setelah diuji kenetralan, ternyata filtrat tersebut belum netral, sehingga harus dinetralkan dengan menambahkan HCl dengan konsentrasi 0,1 molaritas. Slide selanjutnya. Kemudian, filtrat tersebut diuapkan sampai benar-benar kering. Selanjutnya, kristal NaCl yang diperoleh itu ditimbang untuk diketahui massanya. Massa kristal yang diperoleh setelah dikurangi dengan cawan porselen adalah 13,5 gram dengan rendemen 135%. Hal ini menandakan percobaan ini sebenarnya telah berhasil, namun terdapat sedikit kesalahan yang mengakibatkan nilai rendemen tersebut menjadi terlalu besar. Nilai rendemen tersebut terlalu besar karena asa kristalnya terlalu berat. Hal tersebut bisa terjadi karena proses penguapan berlangsung kurang lama hingga garam hasil rekristalisasi tersebut masih basah dan masih mengandung air. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cici Meyanti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ifro. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan tujuan dan hasil percobaan atau lampiran di atas yang akan dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu garam dapur atau NaCl dapat dimurnikan melalui proses kristalisasi. Proses kristalisasi ini metode pemurnian garam dengan pembentukan kristal kembali guna menghilangkan zat pengotor. Garam dapur atau NaCl yang direkristalisasikan menghasilkan kristal yang berwarna putih bersih dan strukturnya lebih halus atau lembut dari semula. Nah, dapat diperoleh rendemen sebesar 135%. Kenapa lebih dari 100%? Karena pada saat menimbang NaCl atau garam dapur belum mengkristal sepenuhnya atau kemungkinan
pada saat diuapkannya waktunya kurang lama. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Itulah review praktikum percobaan pertama. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi hari ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.